Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para bapak ibu semuanya, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu metode mempelajari Al-Quran yang bernama Smart Method Bil Qalam. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, untuk lebih semangat kita membaca dulu nazam dari pembelajaran yang ke-9 ini. Bapak Ibu silakan bisa dibuka halaman 83. Baik. Sudah siap semuanya? Siap. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kondisi akhir kata murah sedangkan makna ini tidak berubah. Kalimat huruf pasti semua mabni. Fi'il madhi, fi'il amar juga mabni. Isim dhamir dan juga isim istifham mabni karena mirip huruf harus paham. Mansub mutlaq majrur dari mudhaf ilaih. Isim harus marfu saat jadi undang. Marfu dhamma mansub fathah majrur kasroh. Semua isim yang murab dengan fathah. Jama' muannas mansubnya dengan kasroh. Ghairun salim majrur fathah jangan salah. Asmaul sabar jama' mudzakkar salim, kecuali mansub alif harus taslim. Fi'il mudhari selalu marfu hukumnya jika ada nasib juga jazimnya. 5 fi'il mudhari marfu dengan nun, mansub manzum dengan membuang huruf nun. Fi'il mudhari majzum buang huruf ilah, seperti lam tajzum janganlah terlambat. Belajar Quran menggali hidayahnya, pahami dengan berkolam bahasanya. Bahasa Al-Quran telah dimudahkan bagi siapapun yang mau berkenan untuk mempelajari dan menggalinya hingga mendapat hidayah dan ridhonya. Untuk mempelajari dan menggalinya hingga mendapat hidayah dan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kondisi kata dapat berubah, murah sedangkan mabni tidak berubah. Kalimat huruf pasti semua mabni. Fi'il madhi, fi'il amar juga mabni. Isim dhamir dan juga isim istifham mabni karena mirip huruf harus paham. Mansub mutlaq majrur dari mudhaf ilaih. Isim harus marfu saat jadi undang. Marfu dhamma mansub fathah majrur kasroh. Semua isim yang murab dengan harokat. Jama' muannas mansubnya dengan kasroh. Ghairun salim majrur fathah jangan salah. Asma'ul sabar jama' mudzakkar salim, kecuali mansub alif harus taslim. Fi'il mudhari selalu marfu hukumnya jika tak ada nasib juga lazimnya. 5 fi'il mudhari marfu dengan nun, mansub manzum dengan membuang huruf nun. Fi'il mudhari majzum buang huruf ilah, seperti lam tajzum janganlah terlambat. Belajar Quran menggali hidayahnya, pahami dengan berkolam bahasanya. Bahasa Al-Quran telah dimudahkan bagi siapapun yang mau dan terkadang
dunia hingga mendapat hidayah dan ridhonya. Di jam ke-9 ini sekarang insya Allah kita akan memulai materi kita yang ke-9 ini tentang pembahasan mabni dan mu'rab. Nah, apa itu mabni dan apa itu mu'rab? Kami akan mengawalinya dengan pembahasan yang paling mudah dulu, yaitu pembahasan tentang mabni. Mabni itu adalah sesuatu yang tetap, tidak bisa berubah-ubah. Mabni itu kalau dalam istilah bahasa Arab ada 3. Ada isim, fi'il, huruf. Pembagiannya cuma ada 3 aja, isim, fi'il, huruf. Yang mabni hanya huruf saja dan fi'il. Nah, contoh mabni dalam huruf itu apa? Contoh huruf fi. Fi itu mabni selama-lamanya. Maksudnya mabni gimana? Tidak bisa berubah-ubah menjadi fu, tidak bisa berubah-ubah menjadi fa. Dan yang kedua yang mabni adalah fi'il. Nah, fi'il kita tahu ada 3, fi'il madi, mudhari dan amar. Semuanya mabni kecuali 1, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mabni itu, fi'il madi itu mabni, fi'il amar itu juga mabni. Nah, pembahasan yang mudah kita dahulukan yaitu tentang mabni. Selanjutnya kita membahas tentang isim mu'rab. Apa sih itu mu'rab? Mu'rab itu adalah perubahan harokat akhir kata. Contohnya kalimat Allah bisa dibaca 3, Allahu, Allaha, dan Allahi. Dan itu yang disebut dengan mu'rab. Dan itu yang menjadi pembahasan inti dalam ilmu nahwu, yaitu perubahan akhir kata. Sebagai contoh dalam Al-Quran dalam surat At-Taghabun, yang perubahan satu kata bisa memuat semua i'rabnya adalah firman Allah Ta'ala dalam kalimat yauma. Perhatikan kalimat al-yaumu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i hadzalika yaumut taghabun. Dalam ayat tadi terdapat 3 kata al-yaum, tetapi beda-beda harokatnya. Yang pertama yauma yajma'ukum berharokat fathah. Liyaumi berharokat kasrah, padahal sama-sama kalimatnya yaum. Dan yang terakhir dzalika yaumut taghabun. Nah, inilah yang menjadi titik pembahasan kita, yaitu mu'rab. Ya, itu adalah mu'rab itu adalah perubahan harokat akhir kata. Nah, yang mu'rab itu apa aja? Para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, yang mu'rab itu yang pertama adalah isim. Isim sudah pasti mu'rab. Kalau tadi kan ada 3 pembagiannya. Ada isim, fi'il, huruf. Isim sudah pasti mu'rab, fi'il sudah pasti mabni, dan huruf sudah pasti mabni. Namun isim ada pengecualiannya 3 yang pasti mabni. Apa isim yang mabni? Isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Contoh daripada isim dhamir adalah huwa. Huwa selama-lamanya mabni, tidak bisa dia huwi atau hu. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya dengan mudah dengan metode smart, metode bil kalam ini yang hitungan beberapa waktu saja. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan bisa dicek halaman 80, yaitu sini ada tabel. Nah, kita sedang membahas isim mu'rab, isim yang berubah-ubah. Kalau tadi yang mabni cuma 3, isim mabni, isim isyarah, dan isim mausul. Nah, isim yang berubah-ubah ini cuma ada 9 saja. Apa aja yang 9 itu? Isim mufrad, jamak taksir, muannats salim, fi'il mudhari, yang kelima isim musanna, yang keenam jamak mudzakkar salim, yang ke-7 asmaul khamsah, yang ke-8 af'alul khamsah, dan yang terakhir adalah isim ghairu munsharif. Nah, perlu digarisbawahi semuanya bapak-bapak ibu semuanya, ada kaidah dasar dalam mu'rab ini. Apa kaidah dasarnya? Yang pertama adalah mu'rab itu ada 4. Ada berapa bapak ibu? 4. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur, yang keempat majzum. Nah, mu'rab ini cuma perubahannya cuma 4 saja ini aja, tidak ada lebih, tidak ada yang kelima, tidak ada yang keenam. Langsung kita masuk ke kaidahnya, sebuah aturan main baku yang harus kita sepakati. Apa tuh yang pertama? Marfu. Marfu tanda yang paling gampang dhammah. Nah, contohnya adalah Allahu atau muslimun. Yang kedua mansub. Mansub tanda yang paling mudah adalah fathah. Contohnya yang tadinya muslimun berubah menjadi musliman.
Yang ketiga, majrur, tanda yang paling gampang adalah kasroh. Contohnya muslimin. Nah, yang keempat adalah majzum, tanda yang paling gampang adalah sukun. Nah, Bapak Ibu, kita harus menghafalkan kaidah baku ini nih. Rafa doma, nasab fathah, jar kasroh, jazm sukun. Itu adalah aturan baku yang pertama. Nah, kita kembali ke tabel yang harus kita buka di halaman 80 Bapak Ibu semuanya. Tadi saya mau nanya, isim mu'rab yang harus kita hafalkan ada berapa para Bapak Ibu? Ada 9 yang harus kita hafalkan. Nah, ada 9. Nah, untuk mempermudah Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya, ada hitungan, ada rumus yang paling mudah. Nomor 1, 2, 3, 4 dan 9 itu kaidahnya sama. Rofa'nya dengan marfu'nya dengan doma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh, majzumnya dengan sukun. Apa aja itu yang nomor 1, 2, 3, 4 dan 5? Yang pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari, dan yang terakhir nomor 9 paling bawah isim ghairu munsharif. Lima-limanya ini marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah, majzumnya dengan sukun. Lu cukup yang 5 ini aja. Apa aja 5? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari, dan yang terakhir adalah isim ghairu munsharif. Tetapi di setiap kaidah, di kulli qaidatin istisna, setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Bapak Ibu bisa dipengecualikan, tinggal ditandain, cuma ada 2 pengecualian. Di mana pengecualiannya yang ini keluar daripada kaidah, ya benar banget, jamak muannats salim. Kalau tadi kaidah kita yang pertama mansub itu dengan apa Bapak Ibu? Jamak muannats salim mansubnya bukan dengan fathah, melainkan dengan kasrah. Contohnya muslimatin. Tidak bisa selama-lama, tidak bisa dia muslimatan, tidak bisa. Rofanya pakai dhamma muslimatun, nasabnya pakai kasrah muslimatin, dan jarnya pakai kasrah muslimatin. Kaidah yang kedua yang harus pengecualian yang kedua. Isim ghairu munsharif. Semangat. Isim ghairu munsharif, kita kembali ke kaidah yang utama yang namanya jar pakai. Nah, isim ghairu munsharif jarnya tidak pakai kasrah melainkan pakai fathah. Isim ghairu munsharif gampangnya apa sih? Isim yang tidak menerima tanwin. Apa contohnya? Nama-nama perempuan seperti Aisyah, seperti Fatimah. Itu apabila dia jarnya tidak boleh pakai kasrah melainkan harus pakai fathah. Contohnya an Aisyata, an Fatimata. Nah, lagi syahri Ramadan. Ramadan itu adalah isim ghairu munsharif yang jarnya pakai fathah. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 5 kaidah dasar yang harus kita pegang baik-baik. Yang namanya raf marfu pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah, jazm pakai sukun. Yang 5 itu perubahan i'rabnya pakai harokat. Sekali lagi, tadi yang pertama kali kita sebutkan itu adalah perubahannya pakai harokat. Dhamma, kasrah, fathah, sukun itu semuanya harokat. Ada lagi mu'rabnya perubahannya bukan memakai harokat, melainkan memakai huruf. Jadi udah nggak ngomongin dhamma, nggak ngomongin fathah, nggak ngomongin kasrah lagi, tapi ngomongin pakai huruf. Apa aja yang perlu pakai huruf? Nah, kita lihat. Yang pertama nomor 5 dari sini, isim musanna. Kalau tadi rafanya pakai dhamma, isim musanna rafanya bukan pakai dhamma, melainkan pakai alif. Apa contohnya? Muslimun. Isim musananya muslimani. Ingat, muslimani rafanya bukan pakai kasrah, tetapi rafanya pakai alif. Terus ya, mansub dan jarnya pakai apa? Nah, kalau tadi kaidah dasar yang pertama mansub itu pakai fathah, tapi ini bukan pakai harokat, melainkan pakai huruf, yaitu pakai ya hurufnya. Yang tadinya muslimani berubah menjadi muslimaini. Itu nasab dan jarnya juga sama, muslimaini.
Selanjutnya yang masih pakai huruf apa lagi? Jamak mudzakkar salim. Kalau kita tadi pakai kaidah dasar rofa itu pakai doma. Nah, jamak mudzakkar salim bukan pakai doma. Contohnya melainkan jamak mudzakkar salim pakai waw. Contohnya apa? Muslimuna. Ada huruf waw di situ, itu yang menjadi tanda daripada rofa. Nasab dan jarnya pakai apa? Pakai iya, bukan pakai fathah lagi. Contohnya apa? Muslimina. Kalau rofanya pakai muslimuna, kalau nasab dan jarnya pakai iya, yaitu muslimina. Nah, itu perubahan yang dengan menggunakan huruf. Nah, kita kembali ke tabel yang tadi, dua yang terakhir, dan ini benar-benar puncak daripada bab alamatul i'rab. Yang selanjutnya adalah asmaul khamsah. Kita tahu asmaul khamsah itu adalah nama-nama isim khusus yang 5 yang aturan lainnya berbeda dari yang kita sebutkan yang tadi, tapi dia punya aturan khusus. Rafanya nggak pakai doma, nggak pakai wawu, nggak pakai alif, tapi dia rafanya pakai apa? Pakai huruf wawu. Wawunya nggak pakai nun ya, cukup wawu doang. Apa itu asmaul khamsah? Nama-nama yang khusus. Cuma ada 5 doang. Abuka, afuka, hamuka, fuka, zumarin. Cuma kita hanya memperkenalkan yang abuka saja. Rafanya pakai wawu. Contohnya apa? Abuka. Nasabnya bukan pakai fathah, melainkan pakai alif. Contohnya apa? Abaka. Jernya bukan pakai kasrah, tapi pakai ya. Contohnya abika. Dan itu adalah contoh daripada asmaul khamsah. Isim-isimnya 5 yang berbeda hukumnya dibandingkan isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita telah sampai di puncak materi kita, yaitu tanda af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah ini kalau tadi kita kembali ke kaidah awal. Rafa marfu itu tanda gampangnya pakai apa? Doma. Nah, af'alul khamsah ini bukan pakai doma lagi. Kenapa beda bukan pakai doma? Karena af'alul khamsah ini punya hukum tersendiri. Kita harus tahu dulu af'alul khamsah itu apa aja? Fi'il mudhari yang ujungnya berakhiran nun. Paling gampang itu, Bu ya. Apa aja itu? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu semuanya 5 fi'il mudhari yang berakhiran nun. Nah, rafanya bukan pakai dhamma. Rafanya bukan pakai alif kayak isim musanna, tapi rafanya pakai tetapnya nun atau dalam bahasa Arabnya subutun nun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketemu bima wallahu khabirum bima ta'malun. Ta'malun itu adalah af'alul khamsah dalam keadaan rafa, nasab atau jar? Rafa. Tanda rafanya apa? Nun. Nah, lagi. Nah, selain dia punya rafa, dia punya nasab dan punya jazm. Apa tanda nasab dan jazmnya? Membuang nun. Kalau tadi rafanya ada nunnya, kalau ini jazm dan nasabnya membuang nun. Contohnya yang tadinya ta'maluna berubah menjadi ta'malun. Contoh di Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Aslinya itu fa illam taf'aluna wa lam taf'aluna. Tapi karena dia i'rabnya nasab dan jazm, maka nunnya dibuang. Baik, alhamdulillah para bapak-bapak, ibu-ibu, telah selesailah pembahasan kita. Sebelum kita tutup, mari kita review dulu bersama-sama. Sebelumnya hari ini kita membahas tentang pembelajaran apa Bapak Ibu? Apa itu mabni? Apa sudah berubah? Nah, kalau dalam pembagian bahasa Arab ada isim fi'il huruf yang pasti mabni apa Bapak Ibu? Huruf sudah pasti mabni. Yang setelahnya apa? Fi'il, kecuali fi'il. Nah, yang mu'rab, apa itu mu'rab? Berubah. Bisa Allahu, bisa Allah, bisa Allah, Allahi. Nah, mu'rab itu ada berapa Pak Ibu? Ada 4. Ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majrur. Kita kembali ke kaidah dasar. Yang namanya marfu, tanda yang paling gampangnya adalah mansub.
Kenapa harus ada kaidah dasar ini? Karena tadi kita belajar yang namanya tabel. Nah, rofa, marfu pakai doma, mansub pakai fathah, majrur pakai kasrah, majzum pakai sukun. Hanya terjadi di beberapa tempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, 5 tempat. Ya, di 5 tempat apa aja? Isim perubahannya menggunakan harokat, dan yang selain perubahan yang menggunakan harokat, ada lagi perubahannya menggunakan huruf. Yang huruf ini ada berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama ada isim musanna, rafa'nya memakai alif, nasab dan jernya memakai contohnya muslimun berubah menjadi ada yang namanya jamak mudzakkar, rafa'nya memakai contohnya muslimun menjadi muslimuna. Nah, nasab dan jernya memakai contohnya apa tadi? Dan sebelum yang terakhir ada asmaul khamsah, yaitu nama-nama khusus yang memiliki i'rab khusus. Tadi contohnya apa tadi Bapak Ibu? Rafa'nya memakai apa? Contohnya nasabnya memakai contohnya jernya memakai contohnya dan alhamdulillah yang terakhir adalah af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang 5. Kenapa disebutnya 5? Karena berakhiran nun. Iya. Nah, rafa'nya memakai apa Bapak Ibu? Nah, nun contohnya nasab dan jer memakai apa? Nasab dan jazm memakai apa? Contohnya taf'alu, apa dalam Al-Qur'annya fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Asal katanya fa'ilam taf'aluna walan taf'aluna. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, sebelum kita tutup para Bapak Ibu, kita akan langsung praktek. Iya. Silakan dibuka halaman 84. Nah, kita akan praktek ini menentukan mabni dan mu'rab suatu kalimat. Yang mana ini ada doa iftitah. Baik. Kita cek Bapak udah dibuka semuanya halaman 84. Oke, di sini ada bacaan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sampai situ ya. Kita cek satu-satu. Ini ini isim fi'il huruf nih. Huruf. Berarti namanya huruf apa? Mabni. Nah, di situ setelah ini itu sebenarnya ada dhamir nyempil itu, Pak. Ya, mutakalim itu isim dhamir. Yang namanya isim dhamir juga pasti mabni. Nah, yang kedua ada wajjahtu. Nah, wajjahtu ini isim fi'il huruf nih. Nah, fi'il apa tadi nih? Berarti dia mabni atau mu'rab? Mabni. Nah, lanjut tu. Nah, tu ini isim fi'il huruf nih. Isim apa ini? Isim dhamir. Nah, isim dhamir berarti dia mabni atau mu'rab? Mabni. Nah, wajjahtu. Nah, biasanya tadi tanya nih. Kan wajah itu tadi kan fi'il ya. Nah, yang namanya fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya ini? Nah, kalau ada dhamir, apa namanya dhamir nyambung, pasti itu dia kedudukannya jadi fa'il. Nah, wajah tuna. Ini wajah tu ini umdah atau fudlah Bapak Ibu? Umdah. Dia menjadi umdah. Kenapa umdah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Lanjut. Ini wajah tu wajihia. Wajih isim fi'il huruf dulu nih. Isim. Berarti dia mabni atau mu'rab? Nah, mu'rab. Pasti dia
mu'rab. Iya. Kenapa dia wajhi? Karena dia kasar kenapa? Karena nyambung sama dhamir iya. Nah, wajhi ini artinya wajah. Saya menghadapkan wajah saya. Kira-kira wajhi ini nih umdah atau fudlah? Fudlah. Karena tadi umdahnya udah fi'il fa'ilnya. Ini wajh itu menjadi maf'ulun bi. Objek itu pasti menjadi fudlah. Lanjut, lil lagi, li isim bil huruf. Berarti dia mabni atau mu'rab? Al lagi isim bil atau huruf? Isim, berarti dia mabni. Ya. Ya, isim mausul. Fatara isim bil huruf ini. Mabni atau mu'rab? Kenapa mabni? Karena dia fi'il madhi. Nah, lanjut, as-samawati isim atau fi'il? Mabni atau mu'rab? Mana ada nih namanya mu'rab? Pasti bilang nih mu'rabnya apa nih i'rabnya kedudukannya? Mu'rab mansub. Berarti dia mansub. Iya. Mansubnya pakai apa ini? Oh, mansub pakai kasrah bukan pakai fathah. Salah satu pengecualian dari kaidah yang kita bahas pada hari ini. Ya. Wa isim bil huruf. Berarti mabni atau mu'rab? Wal ardo isim bil huruf. Mabni atau mu'rab? Dia dalam kedudukan apa? Mansub. Iya. Hanifa isim bil atau huruf? Mabni atau mu'rab? Mu'rab dalam keadaan apa ini? Tanda nasabnya apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah pelajaran mu'rab telah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya.